Kalena dhamma sawanang etamang kalamutamang. Kali ini akan dibacakan e-book terbitan Dhammacitta berjudul Di Manakah Sang Buddha? Where is the Buddha? Oleh Venerable Dr. K. Sri Dhammananda Nayaka Mahathera. Di manakah Sang Buddha? Orang-orang sering menanyakan pertanyaan ini. Kemanakah Sang Buddha pergi? Atau di manakah beliau sekarang tinggal? Ini adalah pertanyaan yang sangat sulit dijawab bagi mereka yang belum mengembangkan jalan hidup spiritual. Ini disebabkan setiap orang memikirkan mengenai hidup dengan cara pandang duniawi. Jika saya mengatakan Sang Buddha tinggal di salah satu bagian dari alam semesta dalam wujud fisik, hal ini bertolak belakang dengan ajaran Sang Buddha. Di lain hal, jika saya mengatakan bahwa Sang Buddha tidak tinggal di salah satu bagian alam semesta dalam wujud fisik, banyak orang sangat tidak senang karena mereka haus akan perwujudan atau keberadaan di mana tidak dapat dipuaskan. Selain itu, mereka mengatakan hal ini merupakan ketidakadaan. Hal ini bukanlah ketidakadaan. Ini adalah akhir dari penderitaan fisik dan batin dan pengalaman nibbana atau pembebasan. Di lain pihak, ada beberapa orang yang sangat membutuhkan wujud fisik dari rupang Sang Buddha untuk menenangkan pikiran mereka, mengurangi ketegangan, ketakutan, dan kekhawatiran. Meskipun demikian, tidaklah benar bagi kita untuk mengatakan bahwa Sang Buddha hidup atau tidak. Lebih dari cukup bagi kita jika doktrin atau ajaran Sang Buddha bermanfaat bagi kita untuk mengalami kedamaian, kepuasan dalam kehidupan. Dhammacitta. Perpustakaan e-book Buddhis http www.dhammacitta.org. Silakan kunjungi website Dhammacitta untuk mendapatkan e-book lainnya. Di manakah Sang Buddha? Judul asli Where is the Buddha? Oleh Venerable K. Sri Dhammananda Nayaka Mahathera. Penerjemah Bhagawan.com. Editor Sumedho Beni. Layout dan cover Dhammacitta.org Oktober 2006. Mengenang Venerable Dr. K. Sri Dhammananda Nayaka Mahathera 18 Maret 1919 sampai 31 Agustus 2006. Ini adalah artikel terakhir yang disampaikan Venerable Dr. K. Sri Dhammananda Nayaka Mahathera. Di manakah Sang Buddha? Orang-orang sering menanyakan pertanyaan ini. Kemanakah Sang Buddha pergi? Atau di manakah beliau sekarang tinggal? Ini adalah pertanyaan yang sangat sulit dijawab bagi mereka yang belum mengembangkan jalan hidup spiritual. Ini disebabkan setiap orang memikirkan mengenai hidup dengan cara pandang duniawi. Suatu hal yang sulit bagi orang-orang untuk memahami konsep tentang Buddha. Beberapa misionaris agama tertentu mendatangi umat Buddha dan berkata bahwa Sang Buddha bukanlah Tuhan. Beliau adalah manusia. Beliau telah mati dan menghilang. Bagaimana seseorang mendapatkan manfaat dari menyembah orang yang sudah mati? Tetapi kita perlu memahami bahwa Sang Buddha disebut sebagai Sattha Dewa Manusanang, guru para dewa dan manusia. Kapan saja para dewa memiliki masalah, mereka mendatangi Sang Buddha untuk mendapatkan nasihatnya. Kemudian para misionaris tersebut mengklaim Tuhan mereka adalah Tuhan yang hidup, dan itulah kenapa setiap orang harus menyembahnya. Menurut ilmu pengetahuan, memerlukan jutaan tahun bagi kita untuk mengembangkan pikiran dan pemahaman kita. Ketika pikiran manusia belum sepenuhnya berkembang, mereka menyadari akan
bukan adanya kekuatan-kekuatan yang membuat alam bekerja. Karena mereka tidak dapat memahami bagaimana persisnya alam itu bekerja, mereka mulai berpikir, pastilah ada seseorang yang menciptakan dan memelihara peristiwa ini. Untuk membantu yang lain memahami konsep ini, mereka mengubah energi ini menjadi suatu bentuk dan mewakilinya secara fisik sebagai patung-patung dan lukisan-lukisan. Roh-roh dalam tanda kutip atau kekuatan-kekuatan ini begitu penting untuk membuat manusia melakukan sesuatu yang baik dan tidak melakukan sesuatu yang buruk. Dan untuk memberi mereka pahala jika mereka melakukan hal yang baik. Kita selalu memiliki rasa takut, khawatir, curiga, ketidakamanan, sehingga kita membutuhkan seseorang untuk bergantung padanya, untuk melindungi kita. Seringkali kekuatan ini dirubah menjadi Tuhan yang tunggal. Sekarang, sebagian orang bergantung pada Tuhan untuk segalanya. Demikianlah mengapa mereka mencoba memperkenalkan ide mengenai roh yang kekal yang pergi dari sini dan tinggal di surga yang abadi. Hal itu memuaskan kehausan akan kehidupan kekal. Sang Buddha mengatakan bahwa segala sesuatu yang muncul dalam suatu keberadaan adalah subjek dari perubahan, kehancuran, dan kelapukan. Ketika kita menganalisa kehidupan Sang Buddha, kita melihat ia tidak pernah memperkenalkan dirinya sebagai anak Tuhan atau pembawa pesan dalam kurung nabi, tetapi sebagai guru agama yang tercerahkan. Pada saat yang sama, Sang Buddha juga tidak memperkenalkan dirinya sebagai inkarnasi dari Buddha lain. Sang Buddha tidak diciptakan oleh Buddha yang lain. Jadi, Buddha bukanlah reinkarnasi dari Buddha yang lain. Beliau adalah seorang individu yang dengan bekerja dalam periode waktu yang lama, mengembangkan kehidupan setelah kehidupan, dan menanam semua kualitas, kebajikan, kebijaksanaan agung yang kita sebut sebagai paramita atau kesempurnaan. Ketika beliau menyempurnakan semua kualitas yang baik, beliau mencapai pencerahan yang merupakan pemahaman sempurna akan bagaimana alam semesta bekerja. Ia menemukan bahwa tidak ada Tuhan yang menciptakan alam semesta. Orang-orang bertanya, bagaimana Sang Buddha dapat mencapai pencerahan tanpa dukungan dari Tuhan manapun? Umat Buddha mempertahankan bahwa setiap individu dapat mengembangkan pikiran untuk memahami segalanya. Arti kata manusia dalam tanda kutip dalam berbagai bahasa berarti makhluk manusia. Tetapi arti dari kata mana adalah pikiran. Oleh karena itu, manusia adalah manusia yang dapat membangun dan mengembangkan pikiran menuju ke kesempurnaan. Selain manusia, tidak ada makhluk-makhluk hidup lain di alam semesta ini yang dapat mengembangkan pikirannya sampai sedemikian luas untuk mencapai pencerahan. Bahkan tidak ada makhluk-makhluk adikuasa yang bisa menjadi Buddha karena mereka tidak bisa mengembangkan pikirannya sedemikian luas. Mereka memiliki sensualitas duniawi, kedamaian, kehidupan yang sejahtera, tetapi kekuatan pikiran mereka sangat lemah. Hanya manusia atau manusia yang bisa menjadi Buddha atau yang tercerahkan. Ketika orang-orang mengatakan bahwa Buddha adalah Tuhan, kita tidak seharusnya mencoba membuktikan bahwa beliau adalah Tuhan. Jika kita mencoba membuktikan hal ini, maka sebenarnya kita merendahkan konsep pencerahan.
Beberapa orang mengklaim bahwa Tuhan mereka telah memberikan pesan kepada umat manusia. Jika pesan itu adalah untuk semua umat manusia di dunia ini, mengapa Tuhan tidak menyatakan pesannya kepada orang banyak, tetapi justru menyatakannya kepada satu orang? Sang Buddha tidak mendorong siapapun untuk percaya apapun atau mengklaim bahwa beliau diperintahkan oleh kekuatan tertinggi untuk melakukan sesuatu. Suatu hari, seorang pendeta Kristiani datang menemui saya bersama dengan pengikutnya untuk berdiskusi mengenai Buddhisme dan bertanya, "Sebenarnya, dapatkah Anda mengatakan kepada saya apa yang umat Buddha percayai?" Kemudian saya mengatakan kepadanya yang sebenarnya, bahwa umat Buddha tidak percaya apapun. Kemudian ia menunjuk pada buku saya, What Buddhists Believe, apa yang umat Buddha percaya. Dan ia bertanya, "Mengapa Anda menulis buku ini?" Saya mengatakan kepadanya, "Itulah mengapa saya menulis buku ini, untuk Anda membacanya, untuk melihat apakah ada sesuatu yang Anda percayai." Saya mengatakan kepadanya, Sang Buddha telah memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Sang Buddha telah menasehati kita apa yang sebaiknya kita lakukan daripada mempercayai. Seseorang seharusnya berlatih pariyati, patipati, dan patiwedha. Ada 3 cara untuk berlatih. Pertama, kita harus mencoba untuk memahami, karena kita tidak seharusnya mempercayai secara membuta apapun yang tidak dapat kita pahami. Sang Buddha mengatakan bahwa pertama Anda harus mencoba untuk memahami. Keterangan mengenai pariyati, patipati, patiweda adalah pariyati, memahami Dhamma secara teoritis melalui membaca, belajar, mendengar. Patipati adalah mempraktekkan Dhamma. Patiwedha adalah penembusan pencapaian realisasi Dhamma. Mari kita lanjutkan. Dalam ajarannya mengenai jalan mulia berunsur 8, hal yang pertama adalah samadhitti, pengertian atau pemahaman benar. Sang Buddha memulai misinya dengan meminta kepada pengikutnya untuk mengembangkan pengertian atau pemahaman benar, bukannya iman atau kepercayaan yang membuta. Setelah belajar, kita mendapatkan pengetahuan yang luar biasa mengenai Sang Buddha dan ajaran-ajarannya. Anda harus melatih apa yang telah Anda pelajari. Jika Anda belum memahaminya, Anda akan mencoba menciptakan ide-ide berdasarkan imajinasi Anda sendiri. Nasihat beliau adalah melatih apa yang telah Anda pelajari dengan pemahaman. Setelah berlatih, Anda akan mengalami hasil atau efeknya. Inilah 3 metode yang Sang Buddha ajarkan, yaitu belajar, memahami, dan berlatih. Inilah jalan untuk hidup di dunia ini, untuk terlepas dari penderitaan. Sekarang Anda dapat memahami bahwa jalan Sang Buddha dalam memperkenalkan agama dengan tidak meminta kita untuk percaya apapun, tetapi untuk belajar, berlatih, dan mengalami hasilnya. Sebagai contoh, Sang Buddha mengatakan bahwa Anda harus berbaik hati. Anda harus jujur. Setelah memahami ajaran ini, Anda mencoba untuk melatihnya. Dan setelah itu, setiap orang menghormati Anda ketika mereka mengetahui bahwa Anda sangat baik hati dan sangat jujur. Tak seorang pun ingin mengganggu Anda atau menyalahkan Anda, tetapi mereka menghormati Anda. Itulah hasil yang baik yang Anda alami. Pada saat yang sama, Sang Buddha mengatakan bahwa Anda harus mencoba untuk memahami sesuai dengan tingkat pengalaman Anda sendiri.
Anda dapat melakukan tes pada hasil latihan Anda sendiri. Anda memahami mengapa beberapa hal adalah salah dan mengapa beberapa hal adalah benar. Dan Anda tidak mengikutinya karena suruhan atau perintah yang datang dari surga. Anda memiliki pemikiran dan akal sehat untuk memahami. Pemahaman kita dan pengalaman pribadi kita cukup untuk memahami mengapa sesuatu itu adalah salah atau benar. Sebagai contoh, Sang Buddha menasihati kita untuk tidak menghancurkan kehidupan makhluk lain. Beliau tidak memperkenalkan hal ini sebagai hukum agama, karena pemahaman manusia pasti dapat mengetahui bahwa membunuh itu adalah kejam. Tidaklah sukar bagi kita untuk memahami mengapa hal ini buruk, karena ketika orang lain datang dan mencoba membunuh kita, pastilah kita tidak akan menyukainya. Lagi, beliau mengatakan bahwa ketika Anda memiliki sesuatu yang berharga telah dicuri oleh seseorang, bagaimanakah perasaan Anda? Dalam cara yang sama, ketika kita mencuri milik orang lain, mereka juga tidak menyukainya. Tidaklah diperlukan bagi kita untuk menerima perintah dari Tuhan manapun atau dari Buddha atau Yesus untuk memahami konsep sederhana ini. Guru-guru agama muncul di dunia untuk mengingatkan kita apa yang telah kita lalaikan atau lupakan. Pengalaman dan pemahaman pribadi Anda sendiri lebih dari cukup untuk Anda mengetahui mengapa hal-hal tertentu adalah benar atau salah. Sang Buddha menasihati kita untuk berpikir dan memahami. Kita memiliki pikiran yang beralasan. Kita memiliki akal sehat tidak seperti makhluk hidup lainnya yang juga memiliki pikiran, tetapi tidak dapat berpikir secara rasional. Pikiran mereka terbatas untuk mencari makanan, tempat bernaung, perlindungan, dan kenikmatan sensual. Mereka tidak meningkatkan pikiran mereka lebih luas. Tetapi manusia memiliki pikiran untuk berpikir dan memahami sampai tahap maksimal. Inilah kenapa para ilmuwan telah menyelidiki dan menemukan berbagai hal yang belum pernah kita dengar sebelumnya. Tidak ada makhluk hidup lain di dunia ini yang dapat mengembangkan pikirannya sampai seluas itu. Karena itulah, hanya manusia saja yang dapat menjadi Buddha. Hanya dengan mengembangkan pikiran mereka, manusia dapat mencapai pencerahan. Sang Buddha mengatakan kepada kita, untuk bertindak sesuai dengan pengalaman kita, kemudian kita dapat mengalami hasilnya. Pengikut dari semua agama lain memberi salam kepada yang lain dengan mengucapkan, Tuhan memberkatimu. Tetapi umat Buddha sangat jarang memberi salam kepada yang lain dengan mengucapkan Buddha memberkatimu. Tetapi mereka membaca berulang Buddhang saranang gacchami. Saya berlindung kepada Buddha. Jika mereka percaya bahwa mereka mendapatkan perlindungan dari Buddha, mengapa mereka tidak memberi salam kepada yang lain dengan mengatakan Sang Buddha memberkatimu? Sang Buddha juga menasihati orang-orang untuk mengingat Sang Buddha ketika mereka merasa takut. Jadi, di manakah Sang Buddha adalah topik kita. Dapatkah kita katakan bahwa ia berada di surga, atau ia tinggal di dalam nibbana, atau ia tinggal di suatu tempat lainnya? Kemanakah beliau pergi? Kita harus mengingat bahwa apapun yang kita tanyakan adalah bentuk dari sudut pandang keduniawian. Setelah mencapai pencerahan, Sang Buddha berkata, Ayamantima jati natidani punna bhawo. Inilah kelahiranku yang terakhir. Tidak ada lagi tumimbal lahir. Aku telah menghentikan tumimbal lahir yang tidak ada habisnya di dunia ini. Kehidupan ke kehidupan. Dan mengalami penderitaan yang tidak ada akhirnya. Kenikmatan atau hiburan yang orang-orang alami merupakan kepuasan emosi sementara.
yang akan menghilang dalam waktu yang singkat. Hal ini menciptakan ketidakpuasan. Dalam sepanjang hidup, secara batin dan fisik, kita mengalami penderitaan, kekhawatiran, permasalahan, kesakitan, kesukaran, bencana, dan ketidakpuasan yang sangat besar. Tak seorang pun di dunia ini yang mengatakan bahwa ia puas dengan kehidupan ini. Semua orang mengeluh dan menggerutu tentang masalah fisik ataupun batin. Dengan memahami situasi ini, Sang Buddha telah menghentikan tumimbal lahir atau rebirth. Hal tersebut disebut sebagai keselamatan. Keselamatan berarti bebas dari penderitaan fisik maupun batin. Dengan berada dalam wujud fisik maupun wujud apapun, kita tidak dapat mengatasi penderitaan fisik dan batin kita. Oleh karena itu, jika kita tidak menyukai penderitaan, hal yang terbaik adalah menghentikan kelahiran. Kita haus akan perwujudan atau keberadaan. Kehausan dan kemelekatan ini sangat kuat dalam pikiran kita. Tetapi kita ingin berada dalam semua kejengkelan atas penderitaan dan masalah, kesedihan, kesakitan, dan bermacam masalah lainnya karena kehausan dan kebodohan kita. Sekarang lihatlah apa yang terjadi di dunia ini. Seluruh dunia adalah medan pertempuran. Orang-orang di seluruh dunia menciptakan kekerasan dan pertumpahan darah dan perang dan kehancuran. Hewan-hewan tidak hidup dengan menciptakan banyak masalah yang tidak perlu untuk menderita. Ketika mereka lapar, mereka pergi keluar dan menangkap makhluk hidup lain, menghilangkan rasa lapar mereka dan pergi tidur. Tetapi manusia tidak dapat merasa puas tanpa haus terhadap begitu banyak hal lainnya. Kehausan, kemelekatan sangat kuat dalam pikiran manusia kita. Oleh karena kecemburuan, permusuhan, kemarahan, kehendak buruk itu, kekejaman dan kejahatan muncul. Makhluk hidup lain tidak mengembangkan kekejaman mereka sampai sedemikian besar. Manusia memiliki agama. Agama bukan sekedar menyembah dan berdoa, tetapi melakukan suatu pelayanan kepada makhluk hidup lain dengan menjauhkan diri dari pikiran buruk, sehingga kita dapat melayani makhluk lain. Aspek pemujaan dalam agama adalah penting, tetapi dengan hal itu saja tidak akan bisa mengembangkan pikiran untuk mencapai pemahaman yang semestinya atau kebijaksanaan. Sebelum kemangkatan Sang Buddha, banyak orang menyerahkan bunga-bunga dan menghormati beliau. Sang Buddha meminta mereka untuk pulang ke rumah. Beliau mengatakan bahwa jika mereka benar-benar ingin menghormatinya, selain dengan bunga-bunga dan penyembahan, mereka harus melatih setidaknya satu dari nasihat-nasihat yang pernah beliau berikan. Dengan demikian, mereka benar-benar menghormati Sang Buddha. Sekarang Anda dapat memahami apa yang Sang Buddha inginkan. Jalan hidup keagamaan bukan hanya untuk berdoa, tetapi meneladani beberapa nasihat yang diberikan olehnya. Suatu ketika, seorang biku bernama Bakkula datang dan duduk di hadapan Sang Buddha dan memandanginya setiap hari. Suatu hari, Sang Buddha bertanya kepadanya, "Apa yang engkau lakukan di sini?" Ia menjawab, "Ketika saya melihat tubuh fisik Sang Bhagawa, hal itu memberikanku banyak kebahagiaan." Kemudian Sang Buddha berkata, "Bakkula, dengan memandangi tubuh fisik yang kotor, menjijikkan, tidak kekal ini, apa yang kau dapatkan?
Engkau hanya menyenangkan perasaanmu saja. Engkau tidak akan pernah mencapai pengetahuan atau pemahaman, tetapi menyenangkan perasaanmu. Engkau tidak dapat melihat Buddha yang sesungguhnya melalui tubuh fisik. Buddha bukanlah tubuh fisik. Kemudian Sang Buddha berkata, hanya ia yang memahami Dhamma yang diajarkan oleh Sang Buddha melihat Buddha yang sebenarnya. Buddha yang sesungguhnya muncul di dalam pikiran ketika kita memahami apa yang Sang Buddha ajarkan. Di sini Anda dapat memahami bahwa Sang Buddha bukanlah seputar masalah tubuh fisik. Ketika Anda belajar sejarah India, dalam hampir 500 tahun setelah Sang Buddha parinibbana, tidak ada satupun rupang atau patung atau gambar Sang Buddha. Karena Sang Buddha tidak menganjurkan setiap orang untuk mendirikan rupang dirinya. Adalah bangsa Yunani yang menciptakan rupang Sang Buddha dan bentuk-bentuk simbol keagamaan lainnya. Sekarang tentu saja bentuk-bentuk rupang Sang Buddha yang berbeda-beda telah menyebar ke seluruh dunia. Penganut beberapa agama lain mengutuk kita sebagai pemuja berhala. Padahal mereka tidak mengetahui apa yang umat Buddha lakukan. Beberapa ratus tahun setelah kehidupan Sang Buddha, ada seorang bhikkhu terkenal yang dipanggil Upagutta. Ia adalah seorang penceramah yang sangat terkenal. Ketika ia memberikan ceramah, ribuan orang berkumpul. Mara, si jahat, sangat tidak senang karena lebih banyak lagi orang yang menjadi religius. Mara bukanlah makhluk hidup, tetapi gangguan dan rintangan batin yang kuat yang menghalangi seseorang menuju ke jalan kehidupan spiritual. Kemudian, Mara dipersonifikasikan sebagai yang jahat. Mara ini mulai menampilkan pertunjukan, tarian, nyanyian, kesukariaan yang menarik di depan wihara. Kemudian para umat perlahan-lahan mulai beralih untuk melihat Mara. Tak seorang pun yang mendengarkan ceramah Upagutta. Upagutta memutuskan untuk memberikan pelajaran yang baik kepada Mara. Dan ia juga pergi melihat pertunjukan itu. Ketika pertunjukan itu berakhir, Upagutta mengatakan bahwa ia sangat menghargainya. Untuk menghargai pertunjukanmu, saya ingin menaruh rangkaian kalung bunga ini ke lehermu. Mara sangat bangga. Ketika Upagutta menaruh rangkaian kalung bunga, Mara merasa kalung bunga itu membelit di sekitar lehernya seperti seekor ular piton. Ia berusaha melepaskannya, tetapi tidak bisa. Kemudian ia pergi menemui Saka, raja para dewa, dan meminta kepadanya untuk melepaskan kalung tersebut. Saka juga berusaha sekuat tenaga, tetapi ia juga tidak bisa melepaskannya. Kemudian, Mara pergi menemui Brahma yang pada masa itu dipandang sebagai Tuhan pencipta dan meminta kepadanya untuk melepaskan kalung itu. Brahma juga mencoba melepaskannya, tetapi tidak berhasil melepaskannya. Kemudian Brahma mengatakan kepada Mara bahwa hanya orang yang meletakkannya yang bisa melepaskannya. Lalu Mara harus kembali ke Yang Mulia Upagutta dan memohon kepadanya untuk melepaskannya. Kalau tidak, Mara akan mati. Kemudian Upagutta berkata, "Tidaklah sukar, tetapi saya hanya dapat melakukannya dengan dua kondisi." Baiklah, kita akan lanjutkan pembacaan e-book Di Manakah Sang Buddha pada part berikutnya. Terima kasih.
เลนะธัมมัสสวนังเอตัมมังคลมุตตมัง